Perkenalkan, nama saya Vivi Suci Ramadhani, NIM 18140400001. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Tadris Matematika kelas A pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca kalender pendidikan, lalu bagaimana cara merancang minggu efektif, program tahunan, program semester, dan KKM selama 1 tahun pembelajaran pada satuan pendidikan SMA atau madrasah. Nah, tujuan video yang saya buat pada kali ini untuk memenuhi tugas yaitu ujian tengah semester pada mata kuliah rancangan pembelajaran matematika. Baiklah, sebelumnya saya mohon dukungannya dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Baiklah, ini adalah contoh kalender pendidikan pada tahun ajaran 2020-2021. Pada kalender ini berisikan yang pertama yaitu semester ganjil atau semester pertama yang dimulai pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Lalu ada semester genap atau semester 2 yang dimulai pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kalender ini berfungsi untuk mendorong efektivitas dan proses pembelajaran pada sekolah atau madrasah. Kalender pendidikan berfungsi untuk menyelaraskan antara hari libur efektif dengan hari libur sekolah. Baiklah, sebelum melanjutkan penjelasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu kalender pendidikan atau kalender akademik. Pada dasarnya, kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama dalam hal berkaitan dengan hari raya keagamaan. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi. Selanjutnya ada komponen-komponen kalender pendidikan. Kalender pendidikan mencakup komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, permulaan waktu pembelajaran. Permulaan waktu pembelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Yang kedua, pengaturan waktu pelajaran. Di sini terdapat 2 pengaturan waktu. Yang pertama, minggu efektif belajar. Yang kedua, waktu pembelajaran efektif. Nah, minggu efektif belajar adalah jumlah waktu minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam
pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal atau kurikulum tingkat daerah, dan ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan. Komponen yang ketiga yaitu pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda semester, libur akhir tahun, pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Komponen yang keempat adalah kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal yaitu 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahunnya. Kalender pendidikan bagi sekolah-sekolah diatur secara nasional dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itulah komponen-komponen dari kalender pendidikan. Selanjutnya ada penyusunan kalender pendidikan. Dalam penyusunan kalender pendidikan, ada beberapa aspek yang penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya. Yang kedua, minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Lalu ada waktu pembelajaran efektif, waktu libur. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari libur nasional dan hari libur khusus. Yang keenam, libur jeda tengah semester. Jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran digunakan untuk persiapan agar kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun. Yang ketujuh, ada sekolah atau madrasah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengatur hari libur keagamaan sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Bagi sekolah atau madrasah yang memerlukan kegiatan khusus dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif dan waktu pembelajaran efektif. Selanjutnya yaitu hari libur umum atau nasional atau penetapan hari serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan peraturan pemerintahan pusat, provinsi, atau kabupaten. Lalu ada namanya alokasi waktu kalender pendidikan. Alokasi waktu dalam kalender pendidikan yaitu yang pertama minggu efektif belajar. Alokasi waktunya minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu. Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap tahun pendidikan. Yang kedua, jeda tengah semester. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu. Yang ketiga, jeda antar semester. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu. Yang keempat, alokasi akhir libur
tahun pelajaran. Alokasi waktunya maksimum 3 minggu. Yang kelima, hari libur keagamaan. Alokasi waktunya yaitu 2 sampai 4 minggu. Yang keenam, hari libur umum atau nasional. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu atau disesuaikan dengan peraturan pemerintahan. Yang ketujuh yaitu hari libur khusus. Alokasi waktunya maksimum 1 minggu atau untuk satuan pendidikan yang sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Yang kedelapan ada kegiatan khusus sekolah atau madrasah. Alokasi waktunya maksimum 1 minggu yang digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah atau madrasah tanpa mengurangi jumlah efektif belajar dan waktu pembelajaran. Itulah penjelasan tentang kalender pendidikan. Lalu kita akan masuk selanjutnya tentang analisis alokasi waktu atau rincian minggu efektif. Di sini ada pada mata pelajaran matematika. Satuan pendidikannya bisa SMA atau SMA. Kelas atau semesternya pada kelas 11 semester ganjil. Perhitungan minggu atau jam efektif. Sebelumnya, apa itu rincian minggu efektif? Yang dimaksud dengan rincian minggu efektif adalah minggu kegiatan sekolah dalam 1 bulan, 1 semester, 1 tahun. Dalam 1 bulan tersebut ada beberapa minggu. Rata-rata tiap bulan terdiri dari 4 minggu dan ada juga yang 5 minggu. Di dalam tiap minggu tersebut tentu tidak selamanya efektif. Kadang ada minggu tertentu yang tidak efektif. Maksudnya digunakan untuk kegiatan lain sehingga kegiatan belajar tidak ada atau ada tapi tidak kondusif sehingga dianggap tidak efektif. Contohnya kita ambil pada proses menghitung minggu efektif pada bulan Juli. Pada bulan Juli tahun 2020. Nah, mari kita lihat tabel penanggalan di bulan Juli ini. Dalam kalender pendidikan, biasanya sudah ditandai dengan simbol-simbol atau warna yang menjelaskan kegiatan pendidikan dalam tiap bulannya. Di bulan Juli 2020, ada rincian yang pertama memperoleh data sebagai berikut. Jumlah harinya ada 31 hari, dimulai pada tanggal 1 pada hari Rabu sampai tanggal 31 di hari Jumat. Lalu jumlah minggunya ada 5 minggu. Lihat pada kolomnya, jadi ada 5 kolom. Jadi jumlah minggunya pada bulan Juli yaitu ada 5 minggu. Jumlah minggu efektifnya yaitu ada 1 minggu. Kita lihat yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Sesuai yang ditandai bahwa tanda sesuai yang sudah diberi warna, yaitu ada warna biru. Nah, warna biru ini adalah disebut pada awal semester ganjil atau semester genap. Lalu ada ditandai dengan warna hijau. Ini disebut dengan MPLS atau breeding course. Dari tabel penanggalan bulan Juli ini, kita bisa melihat jumlah minggu, dan berdasar penandaan kalender pendidikan, akhirnya kita bisa melihat beberapa sesungguhnya minggu efektif di bulan Juli
tahun 2020 ini, yaitu 1 minggu. Lalu kita masuk pada cara menghitung hari efektif. Hari efektif adalah hari efektif kegiatan belajar atau mengajar dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 semester, 1 tahun ajaran dalam kalender pendidikan. Setelah mengetahui beberapa jumlah minggu efektif dalam 1 tahun ajaran, berikutnya kita harus mengetahui berapa jumlah hari efektif dalam 1 tahun ajaran tersebut. Cara menghitungnya mudah, yaitu dengan jumlah hari dalam 1 tahun ajaran diambil jumlah hari libur atau kegiatan sekolah. Dalam minggu efektif, ada beberapa hari yang efektif. Bisa kita lihat pada bulan Juli. Sesuai minggu efektif di bulan Juli, maka jumlah hari efektifnya adalah 6 hari, yaitu pada tanggal 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Lalu ada jumlah jam efektif. Jumlah jam efektif adalah jam yang digunakan oleh guru mata pelajaran untuk kegiatan KBM. Cara menghitung jam efektif ini tidak sulit, yaitu dengan jumlah jam efektif dikali jumlah jam pelajaran yang kita ampu dalam 1 minggu. Jika dalam 1 kelas rombel paralelnya, maka dikali sejumlah kelas tersebut. Untuk contoh perhitungan jumlah jam efektif, kita masih menggunakan contoh dari kalender pendidikan yang 1 tahun ajaran untuk 1 mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran matematika. Jumlah jam per minggunya adalah 4 jam. Perhitungan jumlah jamnya sebagai berikut. Jumlah jam efektif dikurang minggu efektif dikali jumlah jam atau minggu, yaitu ada 18 dikali 4, hasilnya 64 jam. Jadi di semester 1 tahun ajaran itu menghasilkan jumlah jam efektif sebanyak 64 jam pelajaran. Ini belum diambil dengan jumlah jam yang digunakan soal ulangan harian, UTS, UAS, dan kegiatan lainnya seperti pengisian rapor dan lainnya. Hasil pengurangan tersebut selanjutnya disebut jam tatap muka efektif. Ini adalah contoh dari analisis alokasi waktu dalam rincian minggu efektif. Di sini terdapat pada mata pelajaran matematika, satuan pendidikannya SMA atau MA. Kelas atau semesternya pada kelas 11 semester ganjil. Perhitungan minggu efektif atau jam efektif. Yang pertama, penghitungan jam efektif. Ada jumlah minggu. Jumlah minggu yang pertama kita lihat pada 1 semester, yaitu dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Pada bulan Juli ini jumlah minggu efektifnya yaitu ada 4 minggu. Bulan Agustus ada 5 minggu, September 4 minggu, Oktober 4 minggu, November 5 minggu, dan Desember 4 minggu. Semua jumlah minggu ini dijumlahkan dan hasilnya dapat 26 minggu dalam 1 semester. Lalu ada jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu tidak efektif itu ada pada bulan Juli, Oktober, Desember. Minggu tidak efektifnya pada bulan Juli adalah kegiatan awal masuk sekolah, yaitu ada 2 minggu. Ini adalah pada awal masuk sekolah ini mungkin ada tahapan pengenalan diri oleh siswanya kepada guru-guru dan teman-temannya.
Lalu bulan Oktober, ulangan tengah semester 1. Ada 1 minggu untuk ujian tengah semester ini. Lalu pada bulan Desember ini akan ada 2 minggu yang tidak efektif. Yang pertama, ulangan akhir semester. Ada 1 minggu yang tidak efektifnya. Lalu libur semester pada bulan Desember ini. Ada 1 minggu yang tidak efektif untuk bulan Desember. Nah, jadi jumlah minggu yang tidak efektif pada 1 semester ganjil yaitu ada 5 minggu. Cara mencari banyak minggu efektif di sini adalah dengan cara mengurangkan minggu efektif dengan jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu efektifnya ada 26 dan minggu tidak efektifnya ada 5. Jadi langsung saja dikurangi dan mendapatkan hasil 21 minggu. Jadi banyak minggu efektif pada 1 semester yaitu 21 minggu. Lalu banyaknya jam pelajaran. Banyaknya jam pelajaran ini bisa dicari dengan cara hasil dari jumlah minggu efektif tadi dikali dengan 4 jam pelajaran, yaitu 21 minggu dikali dengan 4 jam pelajaran. Hasilnya adalah 84 jam pelajaran pada 1 semester pembelajaran. Lalu kita masuk pada semester genap. Analisis alokasi waktu pada semester genap. Perhitungan jam efektifnya. Pada semester genap ini, perhitungan jam efektifnya dimulai pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, pada Januari, jumlah minggu efektifnya ada 5 minggu. Pada bulan Februari 4 minggu, Maret 4 minggu, April 4 minggu, Mei 5 minggu, dan Juni 4 minggu. Jumlah minggu efektifnya yaitu 26 minggu pada semester genap. Lalu ada jumlah minggu tidak efektif. Rinciannya yaitu yang pertama yang tidak efektif itu pada bulan Januari. Januari ini minggu tidak efektifnya ada 1 minggu, yaitu kegiatannya libur semester ganjil. Lalu pada bulan Maret. Pada bulan Maret ini jumlah minggu yang tidak efektif yaitu ada 1 minggu. Yang kegiatannya dilakukan yaitu ujian tengah semester 2. Lalu pada bulan Maret ini ada 2 minggu yang tidak efektif. Yang keduanya yaitu tes kemampuan dasar. Ada pada bulan Maret. Ini diambil 1 minggu dalam tes kemampuan dasar. Lalu ada pada bulan Mei. Pada bulan Mei ini kegiatan yang dilakukannya yaitu ujian akhir semester. Yang diambil jumlah minggunya yaitu 1 minggu ujian akhir semester. Lalu pada bulan Juni. Pada bulan Juni ini kegiatan minggu yang tidak efektifnya yaitu libur semester. Yang diambil jumlah minggunya yaitu 3 minggu. Jadi, jumlah minggu yang tidak efektif pada semester genap adalah 7. Lalu kita cari banyaknya minggu efektif. Banyaknya minggu efektifnya dengan cara seperti cara tadi, yaitu jumlah minggu efektif dikurang jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu efektifnya yaitu ada 26 minggu. Dan yang tidak efektifnya ada 7 minggu. Jadi kita kurangi saja. Dapat hasilnya yaitu 19 minggu. Lalu ada banyaknya jam pelajaran. Jam pelajaran ini
hasil dari jumlah minggu efektif tadi kita kalikan dengan 4 jam pelajaran. Dapatkan hasilnya yaitu 76 jam pelajaran. Jadi, pada semester genap ini minggu efektifnya yaitu ada 19 minggu. Jam pelajarannya ada 76 jam pelajaran. Baik, itulah contoh tentang rincian minggu efektif. Bagaimana cara menghitung minggu efektif, jumlah efektif, jam pelajaran, dan hari-hari pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PROTA atau program tahunan. Lalu penjelasan selanjutnya adalah yaitu tentang program tahunan atau PROTA. PROTA atau program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan jumlah struktur kurikulum yang berlaku, serta keluasan materi yang harus dilakukan oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu disiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yaitu program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaiannya. Program tahunan memuat penjabaran alokasi waktu tiap-tiap standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk tiap semester dan tiap kelas selama 1 tahun pelajaran. Program tahunan selanjutnya dijabarkan secara rinci pada program semester. Program tahunan dipersiapkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Dan ini adalah contoh program tahunan. Pada programan tahunan ini terdapat pada mata pelajaran matematika peminatan IPA. Satuan pendidikannya yaitu SMA atau MA. Kelas atau semesternya itu pada kelas 10 semester ganjil dan genap. Di sini terdapat dalam tabel yang pertama ada semester 1 dan semester 2. Pencapaian yang harus dipenuhi dalam program tahunan ini pada semester 1 yang pertama mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponen dan fungsi algoritma menggunakan masalah kontekstual serta keterkaitannya. Alokasi waktunya yaitu 63 JP. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi algoritma. Itu adalah pada semester 1. Selanjutnya pada semester 2, kompetensi dasarnya yang harus dicapai adalah menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antara vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antara vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3.
Alokasi waktunya yaitu 57 JP. Itu adalah contoh pengalokasian contoh program tahunan pada satu satuan pendidikan. Baiklah, ini adalah contoh dari program semester yang sudah saya dapatkan. Di sini terdapat dua program semester. Yang pertama pada semester ganjil, lalu semester genap. Pada semester ganjil terdapat materi pokok atau kompetensi dasarnya ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi dan eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Selanjutnya, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Program semester atau PROMES ini merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. PROMES berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. PROMES akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam satu semester. Komponen-komponen PROMES adalah yang pertama, identitas atau satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Yang kedua yaitu format isian yang berisi tentang materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu. Lalu ada langkah-langkah dalam penyusunan PROMES. Yang pertama yaitu menginput KD dan indikator. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat, memberikan catatan pada kolom keterangan. Itu pun jika hanya diperlukan. Lalu ada fungsi dari PROMES ini yaitu dalam aktivitas pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama, menyederhanakan atau memudahkan kiprah seorang guru dalam pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, sebagai pedoman teladan arah aktivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diprogramkan. Sebagai pola dasar dalam mengatur kiprah dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Fungsi yang keempat yaitu sebagai pedoman kerja bagi guru sekaligus bagi murid. Yang kelima yaitu sebagai parameter efektivitas dalam suatu proses pembelajaran. Yang keenam, sebagai materi penyusunan data, semoga terjadi keseimbangan kerja. Yang ketujuh, menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Alasannya berlangsungnya agenda kerja yang efektif dan efisien serta terukur. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan minimal
Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan dengan kriteria ketuntasan minimal atau disingkat dengan KKM. KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan dari kriteria tidak diubah secara serta-merta karena hasil empirik penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar serta peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang melebihi nilai dari 6,0 atau sesuai proporsi kurva. Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum menuntaskan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal. KKM ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Kriteria ketuntasan menunjukkan presentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan angka maksimal 100. Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional, kemudian ditingkatkan secara bertahap. Fungsi dari KKM adalah yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Setiap kompetensi dasar atau KD dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Lalu dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah. Selanjutnya, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Lalu, target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Selanjutnya, langkah-langkah penetapan KKM. Penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Langkah penetapan KKM adalah yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK, sehingga KKM mata pelajaran.
Yang kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Yang keempat, KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Okay guys, thank you for watching and see you next video. Bye bye. Assalamualaikum.